ya. Mudah-mudahan kita terinspirasi ya dari puisi kakak kita itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita yang belum sempro sampai saat ini bersemangat, gitu ya, supaya kamu juga menjadi orang yang duduk bersama-sama dengan temanmu nanti di tanggal 19 November 2022. Gitu ya. Jadi bagi yang belum sempro, belum UMH, semangatlah, gitu ya. Ya, waktu selalu berjalan, waktu terus berlalu, gitu ya. Jadi silahkan dikejar agar ya di tanggal 19 sama-sama kita menggunakan toga kebesaran dan toga kebanggaan kita yang merupakan sejarah nanti dalam hidup kita. Ya, oke, baik, kita mulai saja gitu ya, acara sosialisasi kita untuk simulasi proposal, UMH dan juga administrasi. Gitu ya. Sapa dulu buat kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semangat semua? Luar biasa, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Oke, mantap ya. Saya yakin dengan melihat dan menonton video tadi, pasti kita ada yang meneteskan air mata, gitu ya. Mudah-mudahan air mata yang menetes, jangan air liur, kan gitu ya kan? Karena kalau air mata berarti ada sesuatu yang membuat kita semakin semangat, gitu ya. Ada yang membuat kita semakin bergairah untuk menggapai impian kita, yaitu wisuda di tanggal 19. Oke, baik. Jadi acara kita hari ini tidak begitu panjang, gitu ya. Jadi yang hadir hari ini kita tidak untuk manajemen hanya mewakilkan saja, gitu ya. Yang pertama kita mulai ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Ibu Murni Marbun SSI MMNKOM yang tidak bergabung dengan kita hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Bosco Sinaga MKOM. Selamat pagi, Pak. Oke, yang kedua yang terhormat juga Ibu Wakil Ketua 2 Ibu Nera Maya Tarigan Eskom MKOM. Selamat pagi, Bu. Oke, dan yang jika ada Bapak Ibu dosen yang hari-hari ini, selamat pagi semuanya. Dan selamat pagi buat kita semua, mahasiswa-mahasiswa kami yang saat ini sudah berada di semester akhir. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangatnya luar biasa. Adapun teknis daripada acara kita hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, sudah saya buka. Yang kedua itu menyampaikan progres perkembangan skripsi dan tugas akhir semester akhir tahun 2022. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Bosker untuk publikasi jurnal yang sudah UMH. Baru yang ketiga itu selanjutnya nanti penyampaian dari Ibu Nera mengenai administrasi uang kuliah. Jadi kita langsung saja penyampaian perkembangan progres skripsi dan tugas akhir yang sedang berjalan saat ini. Jadi saya akan memaparkan dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi saya izin share screen untuk memaparkan presentasi saya. Oke, laporan progres skripsi dan tugas akhir tahun 2022 untuk Prodi Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Bisa kita lihat sama-sama di sini di slide PowerPoint yang saya paparkan. Ini progres skripsi. Ternyata sampai saat ini, gitu ya, masih ada teman-teman kita yang semester akhir ini masih berada di zona bab 1. Ya, jadi bagi kita yang hadir hari ini, kalau masih ada di zona atau masih ada di progres skripsi masih bab 1, gitu ya, ini dikejar, dikebut, gitu ya, maka kalau Anda pun bekerja, pandai-pandai mengatur waktu, gitu ya, jangan dibuat pekerjaan sebagai alasan, dan jangan sampai juga ditinggalkan pekerjaannya karena mengejar skripsi ini. Ini semua bisa dikerjakan beriringan, tergantung niat dan semangat kita, gitu ya. Dan kalau kamu terkendala banyak hal, apakah itu dari segi pemahaman untuk skripsi, gitu ya, dari segi pekerjaan untuk skripsi, berkaitan dengan keuangan, itu semua ada solusinya, gitu ya. Jadi silahkan dijumpai dosen pembimbingnya, gitu ya, berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, apa solusi yang bisa diberikan. Jangan diam saja, jangan menunggu waktu, gitu ya. Ya, karena ini jumlah yang akan wisuda di tanggal 19 November 2022 itu ada target kita 206 orang. Jadi harapan kami sebagai manajemen Pelita Nusantara berharap
206 ini semuanya diwisuda, gitu ya. Tidak ada satupun yang tidak diwisuda. Semua kita diwisuda. Maka untuk itu, bagi yang masih berada di zona bab 1, bab 2, bab 3 ini dan juga bab 4, gitu ya. Ini bab 1 masih ada 7 orang untuk teknik informatika, manajemen informatika tidak ada, bab 2 ada 9 orang teknik informatika, 2 orang manajemen informatika, bab 3 ada 5 orang teknik informatika, 1 orang ini untuk manajemen informatika, bab 4 ada 29 orang teknik informatika, manajemen informatika tidak ada. Jadi ini yang ada kurang lebih ini 7, 9, 15 dan 29 orang ini segeralah dikebut, itu dia. Ya, jangan berleha-leha lagi. Ini sudah masuk ke Agustus. Ya, ini sudah masuk ke Agustus, tidak terasa sebentar lagi sudah September, gitu ya. Jadi ini jangan apalagi jangan santai lagi, gitu ya. Jika perlu, ya selesaikanlah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau boleh, target kita paling lama lah ini, paling lama akhir Agustus, semua orang ini, ya, yang bab 1, bab 2, bab 3 dan 4 ini akhir Agustus ini sudah sempro semua. Itu dia. Sehingga nanti pertengahan September sudah UMH, gitu dia. Ya, jadi semangatlah kalian ini yang masih berada di daerah di bab 1, bab 2, dan 3. Semua ada solusinya. Kalau kamu ada kendala jangan diam, gitu ya. Boleh kamu jumpai dosen pembimbingmu, gitu ya. Ataupun kalau kamu mungkin kesulitan menjumpai dosen pembimbing, datang aja ke kampus. Ya, datang ke kampus, silakan berkonsultasi dengan kaprodi atau dengan dosen siapa aja yang kamu jumpai, gitu ya. Kalau kamu diam tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya. Tapi kalau kamu datang ke kampus itu pasti banyak solusi yang bisa kamu dapatkan, gitu ya. Jadi bagi yang terkendala dengan kerja pun pasti ada caranya, gitu. Jadi diam saja. Kemudian ini untuk bab 4 ini sudah masih ada yang progres. Sekarang bab 5 berarti ini bab 5 ini ya ada untuk teknik informatika ada 2 orang, manajemen informatika nggak ada, gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini yang ACC untuk bab 4 untuk Sempro ini teknik informatika ada 15 orang, ini untuk yang terbaru dari sekian banyak ini sudah ada, teknik manajemen informatika tidak ada. Ya, yang ACC bab 4 yang melengkapi persyaratan Sempro itu baru 3 orang. Ya, yang sudah maju Sempro sampai dengan saat ini ada sekitar ini bisa kita lihat di bawahnya. Ini yang sudah Sempro. Yang sudah seminar proposal dari 206 mahasiswa sudah ada 144, itu dia. Ya, 144. Jadi ada sekitar 62 orang lagi yang belum Sempro. Gitu ya, 62 orang lagi yang belum Sempro. Jadi bagi kita yang sampai saat ini belum Sempro segera, gitu dia ya. Segera mempersiapkan berkasnya, segera menyelesaikan skripsinya, gitu dia. Karena saat ini tidak ada skripsi yang sulit, gitu dia. Yang sulit itu kalau tidak dikerjakan, gitu dia. Ya, jadi bagi kita untuk saat ini bersemangatlah, gitu ya, fokuskan perhatian kita untuk skripsi ini, ya, tapi tetap juga fokus bagi yang sudah bekerja. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan gara-gara skripsi pekerjaan ditinggalkan. Kalau bisa dibarengi, barengi saja. Tapi jangan pula ditinggalkan skripsi gara-gara pekerjaan juga. Ya, maka silakan atur waktu dengan baik. Saya rasa kita sudah dewasa untuk mengatur waktu itu. Ya, oke. Yang sudah kita lihat di sini progresnya, inilah dia yang sudah mendaftar Sempro sampai dengan detik ini, dia yang sudah selesai, Sempro ada 144 orang. Oke, yang sudah UMH, nah ini yang sudah UMH, Aku mau pergi sore, Ma. Yang sampai silap dia pakam. Aku kuat ke tadi nanti ya. Jangan lupa dimatikan mic Kurang kalau cakap-cakap. nongkrong. Oke, jadi inilah yang sudah UMH, teman-teman kalian yang sampai saat ini sudah bergelar sarjana komputer, ya. Jadi kalian yang sudah bergelar sarjana komputer, selamat sampai detik ini kamu sudah sah menjadi sarjana komputer, gitu ya. Dari 17 orang ini yang hadir hari ini, terima kasihlah buat kamu yang sudah menyelesaikan skripsi dengan baik, gitu ya. Mungkin banyak suka dan duka yang kamu lalui, tapi kamu sudah menuntaskannya dengan baik, gitu ya. Kamu sudah mendapatkan gelar itu, gitu ya. Ya, bagi yang belum, gitu ya. Sengaja tadi kami putarkan video wisuda Pelita Nusantara yang tadi, gitu ya, supaya kita tersentuh dan tersemangat, gitu ya, sehingga ada kita kejar. Jadi silakan tentukan dirimu, tentukan targetmu di tanggal berapa kamu, ya. Di mana Sabtu ini, ya, Sabtu ini tanggal 6 Agustus, ya, tanggal 6 Agustus 2022 akan dilaksanakan juga seminar proposal tahap 11 dan UMH tahap 6, di mana pada hari Sabtu ini ada kawan kalian, ya mungkin di antara kalian juga, dia
berjumlah 14 orang yang UMH dan 4 orang yang seminar proposal. Jadi ini sudah berganti gitu ya. Biasanya itu paling banyak yang seminar proposal, sedikit yang UMH. Kalau per hari Sabtu ini sudah terbalik, yang sudah banyak itu UMH. Jadi bisa kita lihat tadi itu 17 orang yang UMH, maka nanti ditambah 14 berarti sudah ada 31 orang yang sudah UMH dari 206. Ya, jadi bagi kalian gitu ya, silakan dikejar gitu ya, silakan disiapkan skripsinya, jangan lagi bersantai-santai gitu ya. Ibaratkan kalau lari maraton kita ini sudah ada di 100 meter menjelang finish. Itu dia ya. Jadi kalau biasanya lari maraton itu kalau semester 1 lari pelan-pelan masih, semester 2 sudah mulai agak lari kencang, semester 3 agak lebih kencang, semester 4 kencang gitu ya. Sekarang kita semester akhir ini larinya harus kencang kali. Gitu ya. Apalagi kita juga sudah mendekati wisuda gitu ya. Maka ini pun larinya harus lebih kencang. Dan masih ada ini kesempatan buat kita seminar proposal gelombang 12 gitu ya, dan UMH tahun 7 itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus. Bagi yang tadi masih bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kejarlah itu. Saya rasa seminggu berapa hari ini masih cukup untuk menyelesaikan itu gitu ya. Ini akan dibuka dan akan ditutup nanti pada hari Selasa. Ya, pendaftaran ditutup pada hari Selasa tanggal 9 Agustus. Jadi sekarang masih tanggal 4, masih ada waktu kita sekitar seminggu untuk mengejar itu gitu ya. Oke, itulah dia kira-kira pemaparan untuk progres dan perkembangan skripsi dan tugas akhir sampai dengan 3 Agustus 2022. Pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswi yang saat ini skripsi dan tugas akhir, ya, maka diselesaikanlah secepat mungkin bagi yang belum selesai. Bagi yang UMH, gitu ya, bagi yang sudah UMH pun selesaikan juga revisi-revisi dan juga pendaftaran wisuda. Supaya ada, bagi yang belum bekerja, supaya ada kesempatan untuk melamar pekerjaan sebelum diwisuda. Itu dia, ya. Bagi yang sempro, bagi yang sempro ini, maka jangan juga santai gitu dia. Bukan berarti kalau sudah sempro, sudah aman, belum gitu dia. Justru di UMH ini kita yang harus ditekan gitu dia. Karena kalau sempro hanya saran aja gitu ya, hanya masukan yang diberikan, tapi kalau di UMH nanti di sini sudah tanya jawab dan pertanggungjawaban skripsi. Jadi bagi kalian yang sudah sempro gitu ya, kejar juga ini ada UMH di tahap ke-7 gitu ya, hari Sabtu tanggal 3 Agustus, maka segera dikejar ini supaya selesainya tepat gitu. Oke, itulah dia pemaparan untuk progres skripsi dan perkembangan tugas akhir kita pada hari ini ya. Dan selanjutnya untuk diskusi nanti kita buat sesi diskusi di akhir setelah pemaparan administrasi dan keuangan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Bosker Sinaga untuk memaparkan tentang publish jurnal. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Izin Pak Sagala, mungkin Ibu Nera minta duluan, mungkin ada waktunya nanti mau dipakai. Mau duluan katanya di Pak. Oke, baik Pak. Maka untuk itu sebelum disampaikan oleh Pak Bosker mengenai publish jurnal, maka kita berikan waktu kepada Ibu Nera untuk menyampaikan administrasi dan uang kuliah. Silakan Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi Pak Bosker, selamat pagi Pak Jipon, selamat pagi untuk kita semua mahasiswa, mahasiswi Pendidikan Nusantara, begitu ya. Nah, izin Pak, share screen. Ini udah coba Bosker. Bapak tahu tak bermesin. Apa yang Bosker? Tolong mahasiswa kalau mau bicara di silent lah ya, biar saling mendengar kita. Nanti semua kita berbicara nggak ada yang mendengar. Oke. Di sini kalau dari keuangan nggak banyak yang mau saya sampaikan, hanya saja sekedar mengingatkan untuk kita semua, di mana mungkin yang bergabung di sini ada yang sudah selesai sempro, ada yang sudah selesai UMH, dan ada juga yang belum sempro dan ada juga yang belum UMH seperti itu. Di sini perlu kami ingatkan untuk mahasiswa-mahasiswi kami, di mana untuk pembayaran uang kuliah semester 1 sampai dengan semester 8 itu sudah berakhir di bulan Mei. Itu sudah saya buat di poin pertama.
di mana batas pembayaran uang kuliah NIM 2018 berakhir pada bulan Mei 2022, di mana sampai dengan bulan ini masih banyak mahasiswa kami yang kita tahu masih banyak yang belum menyelesaikan UMH. Bahkan ada juga tadi seperti yang dibilang atau yang disampaikan sama Prodi, masih berada di zona nyaman di bab 1, seperti itu. Nah, untuk itu, apabila nanti, ini kan sudah bulan Agustus nih, sebenarnya kalau NIM 18 itu bayar cicilan pertama di Agustus. Seperti itu ya, di bulan Agustus. Namun, ada kebijakan dari kampus, kita membayar uang kuliah selanjutnya atau cicilan pertama kembali itu apabila lewat UMH di bulan September. Di poin A ya, di poin A di sini disampaikan UMH lewat di bulan September 2022 wajib membayar 1.500.000 untuk mahasiswa pagi dan 1.750.000 untuk mahasiswa sore. Nah, untuk yang beasiswa itu nanti menyesuaikan berapa cicilan pertamanya ditambah cicilan kedua. Seperti itu. Dan untuk berikutnya, untuk opsi pembayaran A dan B itu tidak berlaku untuk keterlambatan UMH. Contohnya, saya batas pembayaran saya tanggal 10, Bu. Seperti itu. Ini belum tanggal 10, berarti belum saya bayar untuk bulan berikutnya. Itu nggak berlaku ya. Jadi apabila lewat di bulan September, itu wajib membayar 1,5 juta untuk pagi dan 1.750.000 untuk kelas sore. Nah, yang poin D, UMH setelah tanggal wisuda itu kita diperkirakan nanti di bulan November sampai dengan akhir Februari 2023 wajib membayar uang kuliah 1 semester. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan di terakhir ya kata Pak Prodi tadi, jadi kita lanjut. Di sini kami himbau untuk mahasiswa kami yang khusus sudah melaksanakan seminar proposal, di mana mari atau sudah bisa melaksanakan namanya cek bersih. Wajib ada syarat untuk cek bersih itu. Yang pertama, cek bersih harus setelah sempro atau sudah melaksanakan seminar proposal. Yang kedua, mahasiswa wajib membayar uang kuliah semester 1 sampai dengan semester 8 atau uang kuliah lunas ya. Yang ketiga, membawa kwitansi uang kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 8. Dan cek bersih dapat dilakukan hanya di kampus Medan. Jadi, kalau mau cek bersih wajib datang ke kampus Medan ya. Karena saya rasa untuk seminar proposal sudah lebih dari 100 mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar proposal. Namun untuk melakukan cek bersih belum sampai ke tahap itu, masih sekitar 90-an. Jadi siapa yang di Zoom ini yang belum melaksanakan cek bersih sudah bisa melakukan cek bersih. Jangan nanti di situ sudah mau wisuda, di situ cek bersih semua, kami nggak melayani karena terbatas waktunya. Gara-gara nanti 1 hari datang semua, kami jadi nggak pulang. Seperti itu. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu lah, ya. Jadi itulah dari keuangan, Pak. Mungkin sekian. Kalau nanti ada yang mau bertanya di terakhir mungkin. Terima kasih, Pak Jijon. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Mera yang sudah mempresentasikan mengenai administrasi untuk pembayaran uang kuliah, dan juga perlu kita perhatikan itu di bulan yang disampaikan oleh Bu Mera. Jadi jangan kita seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kita bersantai bahwa kalau Anda belum UMH sampai dengan September, begitu ada masuk Agustus, maka seperti yang disampaikan Bu Mera tadi sudah dikenakan sanksi penalti gitu ya. Jadi kalau boleh seperti yang saya bilang tadi, bagi yang belum sempro, pastikan di akhir Agustus ini sudah sempro, sehingga nanti di pertengahan September sudah bisa UMH. Oke, nah selanjutnya akan kami berikan waktu kepada Bapak Muslim Sinaga untuk memaparkan tentang publikasi jurnal. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada Pak Jijon Segala sudah memberikan waktu, dan terima kasih kepada mahasiswa kami yang sudah hadir di Zoom. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu
Wakil Ketua 2, Kaprodi Teknik Informatika, dan juga mahasiswa kami yang kami sayangi yang sudah hadir di Zoom saat ini. Jadi hari ini sosialisasi, sempro, UMH, wisuda. Nah, itu kan berkaitan semuanya. Jadi dari dijelaskan semua, dari 206, masih banyak yang masih di tahap awal. Ya, kita bilang tahap awal belum sempro. Masih ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, masih di situ aja. Jadi makanya perlu dibuat sosialisasi untuk menyemangati mahasiswa kami yang belum sempro khususnya dan yang belum UMH. Nah, dan yang untuk yang UMH ya perlu juga kita selesaikan pekerjaan kita satu langkah lagi kan gitu, yaitu publikasi. Nah, saya share dulu sedikit. Nah, ini ya. Mungkin ini udah pernah saya jelaskan juga edaran ini. Nah, kemarin waktu sosialisasi juga tentang edaran ini sudah kami jelaskan apa yang perlu dilaksanakan setelah UMH atau sebelum UMH pun bisa Anda laksanakan, yaitu mempublish artikel ilmiah, yaitu dari hasil skripsi Anda kepada jurnal publikasi. Itu ya. Jadi sama seperti edaran ini, ada 4 kemarin yang kita sosialisasikan, yaitu jurnal mantik. Baru ada Jutimbis, ada Jisinet, ada JPN. Nah, ini yang keempat ini ada di sini apanya semuanya. So, langsung saya buka linknya di sini. Nah, di sini semua jurnal kita ada JPN, ada Mantik Penusa. Nah, ini Jutimbis, ada Jisinet. Jadi nanti silakan dibuka link ini dan lihat di mana mau Anda publish di antara 4 ini. Nah, kalau ini khusus dosen. Nah, di mana mau Anda publish di antara yang 4 ini. Nah, kalau sudah ditentukan nanti baru buka apa namanya ini ya, link dari jurnalnya. Nah, jadi silahkan nanti dibuka, kirimnya kemana Pak, kan gitu. Setelah dibuka nanti semua ini, nanti cari contoh di Jitsi.net, cari di sana yang namanya template. Nah, di sini. Nampak nggak ini? Download template. Nah, nanti download template-nya ini. Nah, ini. Silahkan di-download template-nya. Baru ikutilah. Sesuai di sini biasanya ada nih. Contoh ini 14. Tulisannya 14. Sudah dibuatnya sebenarnya ini 14. Namun di sini ada dibuat lagi 14. Di sini 11. Times New Roman 11. Setiap apa pasti setiap apa dibuat namanya ini ya. Alinea pasti dibuat ini. Times New Roman 11. Pasti dibuat aturan-aturan untuk mengikuti penulisan dari template jurnal tersebut. Jadi tidak menjadi alasan tidak tahu kemana kan gitu. Mungkin kemarin waktu dijelaskan juga Pak Johnson sudah menjelaskan bagaimana cara membuat akun kita di sini. Akunnya yaitu melakukan registrasi ya. Kalau di sini register. Nah, ini sama semua, ada registernya. Registrasi setiap jurnal. Nah, ada. Jadi satu contoh, dimasukkan namanya di sini, negara, email, user, password, baru dipilih, nanti tinggal upload. Itu tentang jurnal ini nggak banyak saya jelaskan,
yang sangat perlu yang dijelaskan tadi, yaitu menyelesaikan Sempro dan UMH. Nah, kalau di jurnal ini ada yang masih bingung-bingung, nanti silahkan lakukan kontak terhadap pengelola jurnalnya, yaitu Bapak Johnson Manurung. Jadi tidak ada alasan tidak tahu mempublish, tidak tahu membuat, tidak tahu apanya ya, mengirimkan ke jurnal publikasinya. Nah, di sini udah ketiga kali ini saya rasa diberitahu ini, selain dari setiap UMH yang dilaksanakan. Itu aja mungkin dari saya, supaya makin banyak waktu kita diskusi, karena udah jam 11. Kita diskusi, saya harapkan teman-teman mahasiswa banyak bertanya, mulai dari pemaparan 1, pemaparan 2 tadi, sampai pemaparan tentang jurnal ini. Nah, itu harus bertanya apa yang masih dibingung-bingungkan. Itu mungkin dari saya, Pak Jijon Segala, biar banyak waktu kita diskusi aja lah sama mahasiswa. Saya kembalikan kepada Bapak Jijon Segala. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Bosker sudah memberikan penjelasan tentang submit jurnal gitu ya. Jadi kepada mahasiswa kami yang sudah UMH, bolehlah berdiskusi dengan dosen pembimbingnya untuk menyusun atau membuat draft jurnal dengan mengikuti template yang sudah disampaikan oleh Pak Bosker tadi. Sehingga ketika nanti kamu sudah selesai jurnalnya, bisa tinggal upload gitu dia ya. Oke. Sekarang masuk kita ke sesi diskusi bagi mahasiswa-mahasiswa kami yang ingin bertanya. Namun sebelum bertanya, kita ambil dulu dokumentasi kehadiran kita. Jadi bagi yang belum terlihat wajahnya, silakan dulu dilihatkan, biar saya dokumentasikan dulu. Oke, silakan perlihatkan wajahnya, tunjukkan pesonamu, ya. Yang masih ditutup-tutupi itu artinya malunya sangat besar. Oke. Sudah ready ya? Ini Ajeng Aprilia, belum, Samuel Sitorus, Halimah, Lasdina, Fikri. Ini belum terlihat wajahnya. Jangan malu-malu gitu dia. Mau wisuda aja malu-malu. Itu dia. Oke, Ilyas. Siap ya, ready ya? Ini kita lihat dulu dari apa? Dari lembar pertama, halaman pertama. Siap, ready, siap. 1, 2, 3. Kasih senyumnya, cheese. Oke, itu dulu sekali. Ini berganti-ganti karena terlihat wajahnya sekarang. Oke, masuk ke halaman yang kedua. Ini halaman kedua ini nggak ada nampak satu pun wajahnya ini gitu. Oke, mantap. Siap ya, halaman kedua. Oke, tunggu sebentar. Ini berganti-ganti layarnya tidak ke. Oke, sebentar ya, ada sinyalnya kurang bagus ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Tapi video kita belum terlihat semua. Oke. Oke, siap. Kasih senyumnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ya, baik. Itulah untuk dokumentasinya.
Sekarang pada mahasiswa-mahasiswa kami yang ingin berdiskusi gitu ya, silakan langsung kasih pertanyaan atau kasih masukan gitu ya. Untuk itu waktunya kami berikan sekarang. Siapa yang duluan bertanya? Silakan. Kalau ada yang malu-malu bertanya langsung secara Zoom, boleh juga di apa ya, melalui chat kita untuk bertanya, silakan, atau langsung aja boleh. Ada yang mau bertanya? Sudah aman semua ya? Kayaknya nggak ada yang bertanya ini. Kayaknya sudah jelas semuanya. Kayaknya udah mau nggak sabar lagi nih apa ya, mau mendaftar sempro kayaknya hari Senin semua ini. Agnes, ada pertanyaan Agnes? Ada Pak, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Oke. Mana kira-kira ada yang mau kita tanyakan atau sudah aman sampai di sini? Bisa kira-kira diterima penjelasan dari kami bertiga? Insya Allah paham sih Pak. Terima kasih Muslim. Muslim sudah aman ya? Udah UMH Muslim kan? Belum Pak, masih baru sempro aja Pak. Tuh, kejarlah Muslim. Masa sampai sekarang belum UMH gitu. Oke, semangat ya Muslim. Baik Pak, makasih Pak. Oke, yang lain ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas apa pemaparan kita Pak Bosker. Mahasiswa kita saat ini tidak ada yang mau bertanya ini. Ya, mungkin masih malu-malu atau berpikir kapan lah kami sudah gitu. Mungkin wisudanya udah pasti tanggal 19 November. Udah bisa dipesan. Jadi kan 2 tahun nanti. Nah, apanya? Kebayanya kalau laki-laki kan tinggal apanya itu. Pakai kemeja aja, nggak usah pakai jas panas nanti. Yang perempuannya biasanya udah bisa mulai ditempah kebayanya. Kan udah tahu sendiri ukurannya di tanggal 19 ini ya, nambah berapa berat badannya ya kan, udah tahunya itu, jadi udah bisa ditempahkan. Itu nggak ada istilah mundur, nggak ada istilah maju, udah fix tanggal 19. Berarti fix ya Pak, 19 November, biar tahu ajuin cuti Pak, untuk yang Iya kerja. itu udah fix, nggak ada istilah mundur, nggak ada istilah nunggu. Jadi siapa mau 31 orang yang tadi ya udah itu aja, nggak apa-apa itu ya kan, karena ada tadi sanksi administrasi ya. Kalau lewat dari bulan September itu ada bayar uang kuliah, sudah dijelaskan tadi. Lewat dari wisuda tanggal 19 kita wisuda, nah, tanggal 20 Anda UMH itu udah bayar uang kuliah 1 semester langsung. Nah, sampai bulan 2, di bulan 3 Anda UMH bayar uang kuliah 1 tahun. Nah, kan cobalah bedanya 1 hari wisuda ke UMH Anda bayar uang kuliah 1 semester, apa enggak rugi kali Anda kan gitu. Jadi itu biasanya sanksi-sanksi administratif terhadap yang terlambat. Nggak ada istilah gini-gini, itu nggak ada di komentar. Itu adalah peraturan bagaimana memacu semangat Anda supaya menyelesaikan skripsi Anda. Kan sayang kali uang itu kalau kita bayar lagi itu ya kan. Ya contoh yang 1,5 itu pun kita bayar itu sayang kali tuh. Udah bisa itu apa jadikan kebaya roknya. Kalau kebayanya nggak tahu saya berapa puluh juta itu. 1,5 saya rasa roknya itu udah dapat itu. Dijadikan. Udah cantik kali. Udah bisa itu dibuat apa. Bermotif-motif. Nah, entah apa motifnya, dilukis lah di situ. Payetnya ya Pak, payetnya. Nah, payetnya namanya, motifnya kurasa aku bilang Pak. Kalau aku kurang tahu Pak. Oke, itu ada pertanyaanmu Ade. Aku si Ade ini bimbinganku Pak. Cuman dia apa? Sempro tahap pertama. Kurasa dia nanti UMH tahap terakhir. Itu yang ditunggu-tunggunya tahap terakhir. Pak, kapan UMH tahap terakhir itu pula ditanya sama aku, si Ade. Tidak tahu lah apa rencana si Ade ini.
Iya, silakan ada apa mau kau tanya. Habis ini Bu Epi Maria Magdalena Tambunan, aku bimbinganku kupanggil ini. Siapa yang di sini bimbinganku kupanggil semua. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, berarti cukup ya. Sabtu ini mendaftar wisuda apa ya Pak? WFH di Pak? Oh iya, udah mantap itu. Yang lain lah, yang lain. Kalau si Ade udah cukup jelas, karena pasrah dia itu UMH terakhir, kalau si Ade. Karena udah ditanya itu kapan UMH terakhir Pak, nah, gitu. Itu enggak bohongan saya itu betul itu. Ayo yang lain. Oke, ada lagi? Kira-kira kalau nggak ada biar kita tutup. Atau dari nama-nama ini enggak ada sini yang terlambat Pak. Kayaknya Oh iya, ini yang semua baik-baik sudah- semua ini. yang sudah siap-siap mendaftar UM kayaknya semua ini Pak. Iya. Enggak. Yang pasti gini juga ya mahasiswa kami, kalau ada teman kalian juga kalau belum dia disemangati juga ya. Karena apapun ceritanya itu juga kawan kalian, gitu ya. Senang rasanya kalau kamu dan teman-temanmu sama-sama di wisuda gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai apa ya, kalau ada kawan kita yang tertinggal gitu dia, jangan kita cuy, kita kasih info-info lah gitu dia. Kalau kamu tertinggal jumpai, kalau misalnya sama pembimbingnya kamu apa segan dan sungkan, boleh langsung dijumpai ke prodinya. Biar kita cari solusinya gitu ya. Pokoknya di Pelita Nusantara tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya. Semuanya ada gitu ya. Jadi bagi kalian yang sampai saat ini belum juga sempro gitu ya, maka boleh konsultasi. Segan sama pembimbingnya, sama siapa yang kamu tidak segan, itu aja kamu jumpai, boleh berkonsultasi gitu ya. Bukan berarti karena tidak bimbingan saya, tidak boleh bimbingan sama saya, boleh aja. Tidak bimbingan Pak Bosker bukan berarti tidak boleh bimbingan sama Bosker, bisa aja gitu ya. Artinya sama siapa kamu merasa nyaman untuk bimbingan, silahkan gitu ya. Yang penting target kita semua mahasiswa Pelita Nusantara di tahun ini wisuda semua gitu ya. Ya, biar meriah kita. Garis bawahi Pak, rasa nyaman bimbingan Pak. Iya itu. Yang garis kamu bawahi rasa itu. nyaman di mana bimbingan silahkan gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, karena sampai saat ini tidak ada yang bertanya, mungkin malu-malu atau mungkin sungkan, boleh nanti tidak pun pertemuan ini, tapi besok kalau lusa ada yang mau kamu tanyakan silakan gitu ya. Oke Pak Bos, karena saya rasa tidak ada lagi yang bertanya, sudah cukup lah ini. Bagi mahasiswa kami yang belum mengisikan link absen, silahkan diisikan di kolom chat, di situ sudah dibagikan linknya, silahkan diisikan ya. Supaya Oke, tahu, Pak. ya, supaya tahu kami siapa aja mahasiswa yang belum mendapatkan sosialisasi ini. Oke, baiklah, karena tidak ada lagi yang bertanya dan sosialisasi kita sudah dipaparkan dengan baik dan semua mengatakan bisa diterima, maka sekianlah dulu sosialisasi untuk progres skripsi kita dan tugas akhir beserta administrasi keuangan kuliah dan juga publish jurnal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dan kerjakan langsung. Demikianlah sosialisasi kita tutup dan kita selesaikan acara ini. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Horas, Yang Pak. berjuah-juah, Selamat siang, Yahuhu. Ahoy. Selamat siang.